Hai, kita kembali lagi di Zuyina Lutfi. Kali ini kita belajar tentang tenses. Apa sih itu tenses? Nah, maka dari itu kalian stay tune terus ya di video ini. Tenses merupakan perubahan bentuk kata kerja untuk menyatakan satu aksi yang dipengaruhi oleh waktu. Nah, tenses itu dibagi menjadi 16. Seperti yang kalian lihat di video kali ini. Mari kita mulai dari yang pertama. What is simple present tense? Merupakan bentuk tense yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan rumus subject plus verb 1. Contohnya, they speak Korean very well. Atau, I eat rice every morning. Yang kedua, yaitu present continuous tense. Digunakan untuk menceritakan kejadian yang sedang berlangsung atau bisa juga menceritakan rencana masa depan. Rumusnya, subject plus am, is, are plus verb ing. Contohnya, they are speaking Korean very well. What is present perfect tense? Merupakan tense untuk menceritakan suatu tindakan atau aksi yang sedang berlangsung atau baru saja dilakukan. Rumusnya subject plus has or have plus verb 3. Contohnya, they have seen the movie cartoon No Way Home atau I have eaten rice already. Selanjutnya ada what is present perfect continuous tense, yaitu digunakan untuk menunjukkan suatu aksi yang sudah selesai dilakukan pada titik di masa lampau dan masih berlanjut sampai saat ini. Dengan rumusnya yaitu subject plus has or have plus been plus verb ing. Dengan contoh, I have been thinking about it atau I have been eating rice for 5 minutes. Sekarang kita beralih ke past tense. Sekarang kita ke simple past tense. Simple past tense adalah kebalikan dari simple present tense, yaitu jarang digunakan sehari-hari. Rumusnya subject plus verb 2. Contohnya, they called their friends yesterday. Kita lanjut ke past continuous tense. Merupakan bentuk tense untuk menceritakan kejadian yang sedang terjadi di masa lampau. Dengan rumus subject plus was or were plus verb ing. Contohnya, I was washing my clothes when the phone rang. Dan yang ketiga ada past perfect continuous tense. Digunakan untuk menceritakan sesuatu yang terjadi masa lalu dan sudah selesai pada waktu tertentu di masa lalu. Dengan rumusnya subject plus had plus been plus verb ing. Dengan contoh, she had been studying math all day atau I had been eating bread at the evening. Sekarang kita belajar ke future tense. Yang selanjutnya ada simple future tense. Digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang. Rumusnya subject plus will plus be going to plus verb 1. Contohnya, she will come to the cinema tomorrow atau I will visit to zoo tomorrow. Selanjutnya ada future continuous tense. Digunakan untuk menceritakan suatu kejadian yang pasti akan terjadi dalam waktu dekat. Rumusnya subject plus will plus be plus verb ing. Contohnya, he will be playing basketball in the playground tomorrow morning. Kita beralih ke future perfect tense, yaitu digunakan untuk mengungkapkan bahwa ada suatu aksi yang akan dilakukan dan diselesaikan pada waktu tertentu di masa depan. Dengan rumusnya subject plus will have plus verb 3. Dengan contoh, I will have finished my homework by tomorrow.
Sekarang kita ke future perfect continuous tense. Digunakan untuk mengungkapkan suatu gambaran aksi yang akan berlanjut sampai titik waktu tertentu di masa depan. Rumusnya subject plus will plus have plus been plus verb ing. Contohnya, in December I will have been working at my company for 1 year. Selanjutnya ada simple past future tense. Digunakan untuk membentuk kalimat tentang masa depan dari sudut pandang masa lalu. Dengan rumusnya subject plus would plus bare infinitive plus was or were plus going to plus bare infinitive. Dengan contoh, she would forgive you, atau Giselle was going to give one beautiful bag to her best friend. Kita lanjut ke past future continuous tense. Digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa yang akan terjadi di masa lalu dengan rumus subject plus would plus be plus verb ing. Dengan contoh, I would be studying at your house yesterday, but I didn't because I got sick. Oke, kita ke past future perfect tense. Digunakan untuk menunjukkan sebuah kegiatan yang seharusnya sudah selesai di masa lalu dengan rumus subject plus would plus have plus verb 3. Contoh, Mina would have finished her homework if she hadn't gone shopping. Dan yang terakhir ada past future perfect continuous tense. Digunakan untuk menjelaskan tentang hal atau kejadian yang akan sedang dan telah dilakukan di masa lalu. Dengan rumusnya dengan subject plus would plus have been plus verb ing. Dengan contohnya, I would have been working in leading companies for 6 years. Dan itulah ada 16 tenses yang biasanya dipakai di dalam bahasa Inggris pada kalimat waktu. Ini udah ada soal-soal, kalian bisa mengerjakan dengan soal-soal yang udah ada di video ini. Selamat mengerjakan, good luck!